terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Halo adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian semua di pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Kakak harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Walaupun sudah hampir 1 tahun, kita masih tetap ibadah online dan juga belajar online. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita ambil sikap duduk yang baik. Kita dengarkan firman Tuhan ini agar kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Yuk sama-sama kita menyaksikan video tentang cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, di gambar ini adalah Bapak Yakub bersama dengan istrinya. Saat itu istrinya baru saja melahirkan seorang anak yang bernama Yusuf. Wah, Bapak Yakub ini sudah lama loh tidak kembali ke kampung halamannya. Dia ingin sekali pulang kampung. Terus dia bicara dengan Bapak Laban. Dia bilang begini, Pak, saya kan sudah lama nih tidak kembali ke kampung halaman saya dan saya sudah rindu sekali. Boleh ya saya
pulang ke rumah saya dengan anak dan istri saya. Tapi Bapak Laban nggak mau kalau Bapak Yakub ini pulang, karena dia pikir gini, oh kalau Yakub pulang nanti aku tidak diberkati sama Tuhan, karena aku tahu aku ini diberkati Tuhan itu gara-gara Yakub. Wah, aku nggak boleh nih biarin Yakub pulang. Kemudian Bapak Yakub bilang gini, ya udah gini aja Pak, saya akan bekerja kembali dengan Bapak Laban, tapi syaratnya seperti ini. Saya mau binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian domba hitam, kambing berbelang-belang dan berbintik-bintik. Bapak Yakub Bapak Laban berpikir, baiklah, kalau seperti itu permintaanmu, nanti akan menjadi milikmu binatang yang berbintik-bintik, berbelang-belang, domba hitam, dan kambing berbelang-belang dan berbintik-bintik. Oke, siap kalau begitu. Kemudian anak-anaknya Bapak Laban memisahkan hewan-hewan selain yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah, makin lama ternyata adik-adik hewan yang dipelihara oleh Bapak Yakub itu makin lama makin bertambah banyak. Kenapa ya? Iya dong, karena Tuhan sudah memberkati Yakub. Jadi Yakub itu makin kaya, makin banyak kambing dombanya. Wah, si Bapak Laban merasa jengkel tuh, merasa kok Yakub makin lama makin kaya ya, makin banyak kambing dombanya. Dia curiga kalau Bapak Yakub ini berbuat curang. Dan Bapak Yakub tetap kekeh tuh bilang sama Bapak Laban, Pak, saya tetap mau pulang ya, kan sudah terpenuhi janji kita bersama. Tapi Bapak Laban nggak mau membiarkan Bapak Yakub pulang. Karena nggak dibolehin pulang, akhirnya Bapak Yakub diam-diam tanpa sepengetahuan Bapak Laban pulang ke kampung halamannya. Dia bawa semua anak dan istrinya, dia bawa semua hewan-hewannya, dia bawa semua harta bendanya. Nih, mereka naik unta, lihat kan? Ada banyak orang yang pergi saat itu, tapi mereka kendaraannya nggak seperti kita sekarang ini. Kalau pulang kampung bisa naik pesawat, naik kapal laut, naik bus, naik mobil. Mereka itu kendaraannya ya naik onta, jalan kaki. Jadi mereka itu bisa berhari-hari berjalan kaki. Nah, ternyata Bapak Yakub dengar tuh kata orang. Bapak Laban dengar nih dari kata orang. Pak Laban, itu menantumu Bapak Yakub sudah pulang. Dia bawa semua istri dan anak-anak dan semua hewan-hewannya, harta bendanya. Hah? Kok Yakub pulang? Nggak bilang-bilang ya? Dia marah sekali.
karena Yakub pergi. Kemudian dia perintahkan untuk mengejar Yakub dan keluarganya. Dan dia juga marah. Yakub ini sudah pergi diam-diam. Dia juga membawa patung dewaku. Dia marah sekali. Kemudian dia pergi mengejar Yakub dan keluarganya. Sampai di kemahnya Yakub, Bapak Laban bilang gini sama Bapak Yakub, "Kenapa kamu pergi diam-diam? Dan kamu pergi diam-diam juga bawa patung dewaku. Kembalikan patung dewaku," katanya begitu. Bapak Yakub bilang gini, "Hah? Siapa yang ngambil patung dewanya? Oke, gini aja, Pak. Kalau Bapak menemukan, Bapak bisa mencari patung dewa Bapak. Kalau Bapak menemukannya, saya akan dihukum. Tapi kalau tidak, saya akan marah sama Bapak," katanya gitu. Kemudian Bapak Laban mencari di kemahnya. Di kemahnya Bapak Yakub dan istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata nggak ketemu. Kemudian Bapak Yakub marah sekali sama Bapak Laban. "Kan sudah saya bilang, Pak, kami tidak ada mencuri patung dewamu." Kemudian Bapak Laban minta maaf. Dan sebelumnya Bapak Laban itu waktu dalam perjalanan mencari Bapak Yakub, dia pernah bermimpi bahwa dia itu ditegur oleh Tuhan, katanya supaya Bapak Laban tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada Bapak Yakub. Dan akhirnya Bapak Laban menyadari kesalahannya. Dia akhirnya minta maaf kepada Bapak Yakub. Kemudian mereka bersama-sama berdamai, mereka membangun mezbah. Pada waktu itu mereka membuat tumpukan batu yang tinggi dan mereka memuji Tuhan di situ. Ya. Dan akhirnya Bapak Laban setelah berdamai dengan Yakub, dia mengucapkan selamat jalan kepada anak-anaknya dan kepada Yakub dan kepada putrinya Bapak Yakub, yaitu putrinya Bapak Laban, yaitu istrinya Bapak Yakub, dan juga anak mereka, yaitu cucu-cucunya. Mereka berpelukan, mereka saling menangis sedih karena akan berpisah dengan kakeknya. Mereka akan lama bertemunya. Jadi itulah yang terakhir terjadi. Bapak Yakub yang tadinya berantem dengan Bapak Laban, akhirnya mereka berdamai dan sama-sama memuji Tuhan. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang kembalinya Bapak Yakub ke kampung halamannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita kali ini? Bapak Yakub dan Bapak Laban tadinya berantem. Pada akhirnya mereka berdamai. Apa yang terjadi setelah mereka berdamai? Yang pertama adalah hubungan mereka menjadi lebih baik, tidak lagi marah-marah, tidak lagi mendendam, tidak lagi membenci. Kemudian yang kedua, mereka sama-sama memuji Tuhan, membangun mezbah, dan mereka saling menyayangi. Nah, adik-adik, itulah pelajaran yang bisa kita
peroleh dari firman Tuhan pagi ini bahwa kita harus berdamai dengan semua orang. Oke? Agar berkat Tuhan juga tercurah atas kita semua. Yang tadinya kita punya musuh, yang tadinya kita benci atau dendam sama orang, yuk sama-sama kita berdamai ya, adik-adik ya. Oke? Sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.